Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang ada di rumah? Berjumpa kembali dengan Usnikmah untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia tema 4 pembelajaran 1 berbagai pekerjaan. Hari ini kita akan belajar KD 3.5 membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Bisa berupa cerita, dongeng, dan sebagainya. Kata kunci kita untuk hari ini yaitu unsur intrinsik. Dalam suatu cerita, unsur itu dibagi menjadi dua. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Yang kita pelajari hari ini adalah unsur intrinsik. Apakah unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang berada di dalam suatu karya sastra. Unsur itu bisa berupa tokoh, penokohan, latar, konflik, alur, dan amanat. Kita akan membahas satu persatu unsur-unsur intrinsik dalam suatu cerita. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita yang mengalami peristiwa. Penokohan merupakan pelaku dan watak dalam suatu cerita. Jadi beda ya anakku semuanya. Kalau dalam pertanyaan yang ditanyakan itu adalah tokoh, berarti kalian itu menjawabnya pelakunya saja. Tapi kalau dalam pertanyaan yang ditanyakan itu penokohan, berarti yang harus kalian jawab itu pelaku dan watak atau sifatnya. Watak atau sifat tokoh dalam suatu cerita dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tokoh protagonis, tokoh yang berperan baik, ya. Yang kedua yaitu tokoh antagonis, tokoh yang berperan jahat atau tokoh yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Ya, kita akan membahas unsur intrinsik yang kedua yaitu latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Yang ketiga yaitu konflik. Konflik adalah permasalahan dalam suatu cerita. Yang keempat yaitu alur. Alur itu apa? Alur itu apa anakku semuanya? Alur itu adalah jalannya suatu cerita. Ya. Yang kelima yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembaca, ya. Poin berikutnya yaitu membandingkan sifat tokoh dalam suatu cerita. Tadi di pertemuan awal kalian sudah membedakan antara tokoh dan penokohan. Ternyata dalam suatu cerita tokoh itu memiliki beberapa sifat yang bisa kita teladani dan tidak boleh kita contoh. Contoh sikap yang bisa kita teladani dari suatu cerita yaitu tokoh yang seperti apa anakku semuanya? Tokoh yang rajin, tokoh yang cerdas, tokoh yang ramah, serta tokoh yang baik hati, ya. Ada juga loh Dek, pelaku dalam suatu cerita yang tidak boleh kita contoh, yang tidak boleh kita teladani. Seperti apa anakku semuanya? Seperti sifat malas, sifat sombong, sifat jahat, dan sifat pembohong, ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu peran cerita ya Dek ya, kalian harus jeli ya, harus bisa membedakan tokoh-tokoh yang pantas kalian teladani dan tokoh yang tidak pantas kalian teladani. Anak-anakku semuanya, setelah kalian belajar mengenai unsur intrinsik ini, silakan anakku semuanya kalian buka buku BBD jilid 4 halaman 42 sampai 43. Silakan dikerjakan. Apabila nanti ketika mengerjakan kalian mengalami kesulitan, silakan hubungi Usnikmah. Usnikmah cukupkan pembelajaran kita untuk hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.